Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Masjida akan menjelaskan materi tentang proses produksi massal. Oh ya Mas, jelaskan apa itu yang dimaksud dengan proses produksi massal. Proses produksi massal atau disebut juga mass production. Pembuatan bagian-bagian diskrit atau rakian sistem produksi dibenarkan oleh volume yang sangat besar produksi. Mesin-mesin tersebut diatur dalam garis atau tata letak produk. Produk dan proses standarisasi ada dan semua output mengikuti jalan yang sama. Lalu apa saja Mas karakteristik produksi massal? Karakteristik dalam proses produksi massal. Yang pertama, standarisasi urutan proses produksi massal. Kedua, dedicated mesin tujuan khusus yang lebih memiliki kapasitas produksi lebih tinggi dan tinggi outputnya. Ketiga, besar volume produk. 4, sortir waktu siklus produksi. Yang kelima, lebih rendah dalam persediaan proses. 6, seimbang sempurna dalam lini produksinya. Ketujuh, aliran material komponen suku cadang yang terus-menerus dan tanpa pelacakan kembali. 8, perencanaan produksi dan kontrol mudah. Dan yang terakhir, penanganan material dengan sepenuhnya secara otomatis. Lalu, apa saja keuntungan dari proses produksi massal? Keuntungan dalam proses produksi massal. Pertama, tinggi tingkat produksi dengan mengurangi waktu siklus. Kedua, tinggi utilisasi kapasitas dengan keseimbangan lintasan. Yang ketiga, operator kurang terampil yang diperlukan. Keempat, rendahnya proses intervariasi. Dan yang terakhir, manufaktur biaya per unit rendah, yaitu biaya bila kita memesan dalam jumlah yang banyak, maka biaya yang dikeluarkan itu sedikit karena hanya dengan satu kali pengiriman langsung. Kelemahannya apa saja Mas? Keterbatasan atau kelemahan dalam proses produksi massal. Yang pertama yaitu perincian dari satu mesin akan menghentikan jalur produksi keseluruhannya. Yang kedua, tata letak garis membutuhkan perubahan besar dengan perubahan desain produknya. Ketiga, tinggi investasi fasilitas produknya. Dan yang terakhir, waktu siklus ditentukan oleh operasi paling lambat. Lalu, tipe-tipe dalam proses produksi massal itu seperti apa? Tipe-tipe proses produksi. Yang pertama, aliran garis. Tipe aliran ini mempunyai ciri aliran proses dari bahan mentah sampai menjadi produk akhir dengan urutan operasi yang digunakan untuk menghasilkan produk jasa atau selalu tetap. Untuk tipe aliran ini, produk atau proses kerja ke operasi berikutnya dengan urutan yang telah ditetapkan sebelumnya. Operasi aliran garis dibagi menjadi dua tipe, yaitu pertama, proses produksi massal atau mass production. Proses produksi massal pada umumnya memproduksi kumpulan-kumpulan produk dalam jumlah besar dengan mengikuti serangkaian operasi yang sama dengan produk sebelumnya, sehingga proses ini sering disebut sebagai relatif proses. Misalnya untuk produk elektronik, mobil, motor, dan sebagainya. Kedua, proses produksi secara terus-menerus atau continuous production. Proses produksi secara terus-menerus ditandai dengan waktu produksi yang relatif lama,
Untuk menghindari penyetelan, proses produksi terus-menerus tampak dalam industri-industri proses seperti industri kimia, industri kertas, baja, dan industri lainnya. Keputusan untuk menggunakan operasi aliran garis tidak hanya berdasarkan dengan pertimbangan efisiensi saja, namun juga perlu faktor-faktor lain seperti keusangan produk, ketidakpuasan kerja karyawan, dan faktor lainnya. Kedua, aliran intermiten. Tipe aliran ini mempunyai ciri produksi dalam kumpulan-kumpulan atau kelompok barang yang sejenis pada interval waktu yang terputus-putus. Dalam hal ini, peralatan dan tenaga kerja diatur dan diorganisasi dalam pusat-pusat kerja. Nah, kali ini saya akan membahas proses produksi massal atau mass production, tentang proses pembuatan kalender di percetakan Al-Fajar. Nah, dalam percetakan Al-Fajar terdapat 3 proses. Yang pertama, praproduksi, yaitu penyiapan bahan-bahan seperti kertas. Ketebalan berapa yang diminta konsumen? Apakah konsumen tersebut meminta ketebalan 58 atau 38? Nah, itu kita harus perhatikan. Yang kedua, tintanya. Dalam tinta kita harus perhatikan karena bisa mempengaruhi kualitas cetaknya. Dan yang ketiga, pengecekan mesin-mesin. Pengecekan mesin-mesin ini sangat berarti apabila mesin tidak berjalan, maka proses tidak akan bisa terjadi. Lalu kedua, produksi. Dalam produksi, kita memproduksi dalam jumlah yang besar. Kita harus mengeceki satu persatu apakah ada yang salah atau tidak. Jika mengalami kegagalan atau kesalahan, maka kita harus mengganti kertas tersebut dengan kertas lain agar jumlah yang dipesan tidak terlewat. Dan yang terakhir, finishing atau pasca produksi, yaitu biasanya dalam mencetak kalender itu dipak. Nah, dipak itu dalam jumlah yang banyak. Apakah konsumen memesan dalam jumlah 100 atau 50? Nah, itu juga harus diperhatikan agar tidak keliru dengan konsumen lainnya.
Pertama, berapa jumlah produksi yang bisa dihasilkan per hari ini? Kalau produksi ini kitabnya ya. Kitab itu macam-macam, ini ada per kitabnya itu ada yang cetaknya. Kalau hari ini ada dua macam kitab, itu yang satu 5 ribuan, yang satu 10 ribuan. Terus ada kalender ini 2, yang satu 3 ribuan ya. Yang satu ya sama 3 ribuan, 2 macam. Ini tadi pagi sudah selesai semua kalendernya, ini tinggal kitab sama ya kalendernya ada satu keter yang belum selesai. Kira-kira satu proses gitu butuh berapa lama pengerjaannya? Ini juga tergantung ini jumlah cetaknya sama keterannya. Jadi bukunya berapa keter, berapa plat gitu. Jadi nggak mesti ini. Terima kasih atas wawancara sebentar dari saya. Nah, untuk teman-teman sekalian, saya punya satu pertanyaan. Apa keuntungan dalam proses produksi massal ini? Nah, kalian bisa jelaskan. Nah, itu tadi informasi tentang proses produksi massal. Semoga bermanfaat untuk kalian ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.